Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Hari ini kita akan mempelajari tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Silakan disimak videonya, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bagian berikut ini. Jika dalam suatu wilayah terdapat satu ekor makhluk hidup, maka makhluk hidup tersebut disebut sebagai individu atau organisme. Misalnya, satu ekor zebra di sebuah padang rumput. Jika di padang rumput tersebut terdapat banyak zebra yang berkumpul, maka kumpulan ini disebut populasi. Populasi yaitu kumpulan makhluk hidup sejenis. Dan jika di padang rumput tersebut terdapat beberapa populasi hewan lainnya, seperti populasi zebra, singa, bison, dan lain-lain, yang berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya, maka terbentuklah sebuah ekosistem yang disebut ekosistem padang rumput. Di dalam suatu lingkungan, selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup, juga terdapat benda tak hidup. Salah satu jenis makhluk hidup adalah hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, ulat, koala, dan kambing. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orang-utan, kera, dan burung rangkong. Contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang.
Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lain. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Sebagai contoh, di sawah kamu dapat menemukan belalang yang menjadi makanan bagi katak, sedangkan katak akan dimakan oleh ular. Berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 3. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivor, hewan pemakan daging atau hewan lain disebut karnivor, dan hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivor. Bacalah teks non-fiksi berikut. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang menyertainya. Hewan primata pemakan segala. Di sebuah ekosistem ada berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Ada tumbuhan, ada pula hewan. Mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan merupakan salah satu komponen dalam ekosistem. Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Salah satunya yaitu hewan omnivor. Omnivor adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Salah satu contoh hewan omnivor yang terdapat dalam ekosistem, tepatnya di ekosistem hutan, adalah orang utan. Sebagai hewan omnivor, orang utan dapat memakan tumbuhan, buah-buahan, dan juga daging hewan lain yang lebih kecil darinya. Namun, dari semua jenis makanan, orang utan lebih cenderung mengkonsumsi tumbuhan dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di hutan. Orang utan merupakan hewan primata khas Indonesia. Hewan tersebut dapat ditemukan di wilayah hutan hujan tropis seperti di hutan Kalimantan dan Sumatera. Walaupun merupakan hewan khas Indonesia, orang utan juga dapat dijumpai di sebagian kecil wilayah di Malaysia. Orang utan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan lebat. Semua kegiatan seperti makan, minum, hingga membuat sarang dilakukan oleh orang utan di atas pohon. Mereka mendapat makanan dari buah atau daun di pohon tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan air dari lubang yang ada di cabang-cabang pohon. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Hewan apa yang dibahas dalam teks non-fiksi tersebut? 2. Apa arti hewan omnivor? 3. Mengapa orang utan dikatakan sebagai hewan omnivor? 4. Di manakah orang utan dapat ditemukan? 5. Di mana orang utan lebih banyak menghabiskan waktunya? Sekian materi hari ini, sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.